Halo cuy, selamat datang di OB Motologi. Belakangan ini, kata rangka menjadi momok yang menakutkan bagi pemilik motor di Indonesia. Sesuatu yang seharusnya menjadi tulang punggung yang abadi, tiba-tiba menjadi barang yang ringkih dan rentan keropos. Kenapa motor zaman dulu kayak Kawasaki KZ rangkanya gak pernah patah walau dipakai puluhan tahun? Hari ini kita akan bandingkan rangka backbone pipa baja milik Kawasaki KZ dengan rangka ESAF milik Honda. Kita akan bicara soal ketebalan mikron, kualitas pengelasan, dan jujur-jujuran soal material engineering. Mari kita bedah sang legenda Kawasaki KZ. Banyak yang salah kaprah menyebutnya double cradle, padahal KZ menggunakan tipe backbone. Namun, yang membedakan dengan motor bebek lain adalah dimensi dan massa materialnya. Yang pertama, material pipa baja. Insinyur Kawasaki menggunakan pipa baja dengan diameter besar. Berdasarkan pengukuran fisik, ketebalan dinding pipa rangka KZ berada di angka 2,3 mm hingga 2,5 mm. Sebagai perbandingan, motor bebek standar biasanya hanya main di angka 1,5 mm hingga 1,8 mm. Yang kedua, struktur tertutup. Keunggulan pipa adalah ia merupakan struktur tertutup. Udara dan air lebih sulit masuk ke dalam inti pipa jika setiap ujungnya tertutup rapat. Ini yang menjaga kekuatan sasis dari dalam. Yang ketiga, di area komstir, KZ dibekali plat penguat yang sangat tebal. Ini dirancang untuk menahan beban kejut ekstrim. Kawasaki membuat KZ untuk pasar Asia yang jalannya buruk, dan mereka tidak mau ambil resiko. Hasilnya, KZ memang berat, tapi ia kaku. Hampir mustahil patah secara struktural dalam penggunaan normal. Sekarang kita lompat ke tahun 2019. Saat Honda memperkenalkan ESAF, secara teknik ini adalah lompatan yang cerdas dari sisi produksi. ESAF tidak lagi menggunakan pipa baja, melainkan lembaran plat baja yang diketuk atau dipres lalu digabungkan menggunakan laser welding. Keuntungan ESAF, ia sangat ringan. Motor jadi lebih lincah dan konsumsi BBM jadi lebih irit. Tapi disinilah kebohongan efisiensi itu dimulai jika kita bicara jangka panjang. Yang pertama, ketebalan material. Plat ESAF hanya memiliki ketebalan sekitar 1,0 mm hingga 1,1 mm. Secara matematis, sasis pipa KZ 2,5 kali lipat lebih tebal dibanding plat ESAF. Yang kedua, struktur terbuka. Rangka ESAF dibuat dari dua plat yang ditangkupkan. Ini menciptakan rongga sempit di bagian dalam. Secara fisika, rongga sempit itu justru merangkap uap air karena sirkulasi udara yang buruk. Inilah yang kita sebut sebagai corrosion trap. Mari kita bicara soal pengelasan. Kawasaki KZ menggunakan metode CO2 atau MIG welding. Kaslasnya memang terlihat tebal dan kasar, tapi ia memberikan penetrasi logam yang dalam ke dalam pipa. Sambungannya menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Bandingkan dengan laser welding pada ESAF. Memang rapi, presisi, dan cepat. Tapi ingat, pengelasan pada plat tipis 1 mm sangat beresiko menciptakan head effect zone atau HAZ yang getas. Jika prosesnya tidak sempurna, area di sekitar las-lasan laser ini yang pertama kali akan retak dan berkarat. Satu lagi fakta yang sering disembunyikan. Sistem proteksi karat Kawasaki KZ menggunakan metode pencelupan atau dipping yang melingkupi permukaan luar dan dalam. Sementara pada ESAF, kita sering menemukan residu silikat hasil pengelasan yang tidak dibersihkan dengan sempurna. Akibatnya, cat tidak menempel dan dalam hitungan bulan, korosi mulai bekerja di balik cat. Kritikan saya,
Pabrikan sering berdalih bahwa ESAP adalah teknologi masa depan. Tapi bagi saya, teknologi masa depan tidak boleh mengorbankan keamanan. Menggunakan plat 1 mm di negara tropis dan kelembaban tinggi adalah sebuah kesalahan perhitungan engineering atau mungkin kesengajaan akuntansi. Insinyur Kawasaki pada tahun 90-an mungkin boros material, tapi mereka memberikan keamanan. Insinyur hari ini mungkin pintar berhemat, tapi mereka memberikan kecemasan pada konsumen. Jangan salahkan pengguna jika motor patah karena sering lewat banjir atau bawa beban. Ingat, motor adalah alat transportasi, bukan pajangan laboratorium. Jika sasis pipa KZ sanggup menahan beban itu selama 20 tahun, kenapa sasis modern menyerah dalam 3 tahun? Jawabannya jelas, degradasi kualitas material. Jika Anda mencari motor yang rangkanya abadi dan tidak pernah membuat Anda khawatir saat menghantam lubang, Kawasaki KZ adalah juaranya. Ia adalah bukti kejujuran sebuah brand. Jika Anda dipaksa menggunakan motor berangka ESAP, saran teknis saya hanya satu: segera lakukan tambahan lapisan anti karat saat motor masih baru. Jangan percaya sepenuhnya pada proteksi pabrikan. Dunia otomotif sedang bergeser dari kualitas yang bertahan menjadi kualitas yang teroptimasi. Tapi bagi saya, untuk sebuah rangka tidak ada istilah optimasi jika hasilnya adalah korosi. Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.